Oke, kita live ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita mulai live kali ini. Oke, sebelum kita mulai, saya mau cek koneksi internetnya. Oke, bagus, keren dan kemudian bagus ya. Oke, saya pakai dua laptop jadi saya lihat agar koneksinya bagus ya. Oke, baik teman-teman, malam ini saya nggak jualan ya teman-teman, jadi tenang aja, saya nggak jualan ya. Jadi malam ini kita akan belajar tentang Facebook Ad. Ya, jadi silakan kalau ada pertanyaan ya tentang Facebook Ad, dan teman-teman yang belum ngisi form ya, atau teman-teman yang mau ikutan webinar di hari Rabu minggu depan, teman-teman bisa klik link di sekitar video ini ya, masukkan email teman-teman, email Anda. Nanti diarahkan ke grup ya, sehingga nanti di hari Rabu kita akan live ya. Nah, kemudian ada honey lemon yang saya sudah siapkan ya buat teman-teman ya, gratis, free ongkir. Bagaimana caranya? Nanti saya akan infokan ya, lengkap ya teman-teman. Nah, ini spesial pokoknya ya buat teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, yang udah ikutan live ini boleh komen nama dan kota dari mana ya. Saya ingin kenalan dengan teman-teman yang udah hadir ya. Saya cek di YouTube dan di Facebook udah 20-30 yang hadir, dan ini terus naik ya karena kita akan mulai di live kali ini. Oke, kira-kira gimana nih teman-teman, burem enggak ya? Semoga enggak ya. Kemarin beberapa hari ini live-nya sempat burem ya karena koneksi internet itu kurang begitu keren ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah malam ini keren banget ya. Kita akan belajar semuanya. Halo Mas Didik, gimana kabarnya? Sehat Mas ya? Gimana bisnisnya? Semoga sukses terus ya Mas ya. Oke, Mas Pur Riki, mantap, luar biasa. Dari Solo, wow, luar biasa. Gimana kabarnya di Solo, Mas? Keren ya, Solo ya. Saya kalau ke Jogja pasti lewat Solo ya, Mas ya. Lewat ya karena bandarnya ke sana ya ngarahnya. Oke. Mas Linggar dari Palu, wow, luar biasa. Jam berapa di sana, Mas? Kayaknya malam banget ya di sana ya. Tapi luar biasa, Mas Linggar mau belajar sama-sama, keren. Oke, nah semakin rame ya, agar kita semakin semangat, boleh di-share ya, silakan di-share live kali ini, di-share ke teman-temannya agar semakin semangat kita belajarnya ya. Dan teman-teman kalau semakin rame ya kita juga semakin semangat ya. Oke, Mas Abkari Rafiq Nareswara. Halo Mas, gimana kabarnya? Ini top leader ya, top 10 besar di kontes affiliate, keren ya. Siap-siap Mas ya, nanti ya nggak lama lagi ya. Nanti ya. Kita fokus belajar dulu, belajar Facebook Ad, dan kita akan belajar fokus untuk persiapan di bulan puasa ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Mas Zali dari Bogor, wow, luar biasa. Halo Mas Romi, wow ya, Mas Romi ini terus mantau terus ya, ikutan live terus, keren. Oke, lanjut. Oke ya. Prabu Muli, wow, luar biasa. Gimana kabarnya ya? Salam buat Pak Wali Kota ya, Pak Ridho Yahya ya, salam ya buat beliau. Bilang aja dari Mas Andri ya, insya Allah kenal ya Mas. Pak Ridhonya insya Allah kenal ya. Oke, lanjut. Oke, kemudian ya, baik teman-teman, kita akan mulai live kali ini ya, sambil jalan ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh silakan di-share ya. Nanti saya akan tanya jawab ya. Nah, malam ini saya akan sharingkan ya, sebelum saya mulai ya, saya akan sharingkan ke teman-teman ya, info menarik buat teman-teman ya, buat Anda, bahwa nanti di hari Rabu kita akan mengadakan live langsung ya. Nah, ini saya share aja. Nanti kita akan sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Oke, nah ini ya teman-teman.
Oke, saya share dan yes. Nah, ini ya teman-teman. Jadi webinar ini gratis ya. Dan kemudian judulnya puasa optimal, omset maksimal. Nah, nanti saya akan sharingkan ilmu dan pengalaman pribadi ya, gimana jualan menggunakan Facebook dan Instagram Ads dalam memaksimalkan event bulan puasa. Ini keren banget ya, karena bulan puasa ini selain beribadah ternyata memang masyarakat Indonesia ini banyak membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Nah, ini salah satunya makanan ya, kebutuhan sekunder ya dan sebagainya. Nah, nanti saya akan sharingkan ya di live langsung, teman-teman, live langsung bagaimana kita memastikan event ini. Ini keren banget ya. Ini bukan hanya keren, tapi kalau kita sudah melakukan persiapan 30 hari sebelum bulan puasa, ya, saya cek kemarin tanggal 12 April itu mulai bulan puasa, teman-teman ya, mulai puasa. Nah, ini sudah tanggal berapa hari? 5 ya. Jadi kita punya waktu 30 hari untuk melakukan persiapannya. Nah, jadi teman-teman yang punya produk jadi mulai persiapan, yang nggak punya produk juga mulai bisa persiapan ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama sukses ya. Nanti saya akan sharingkan semua ilmu kepada Anda yang hadir ya. Dan ini terbatas banget ya teman-teman, hanya 500 peserta, nggak banyak-banyak ya. Dan saya cek udah 700 orang yang udah daftar melalui email, dan kemudian yang oke ya, saya tunjukkan teman-teman ya, biar langsung aja ya. Jadi yang udah daftar sekitar 700, jadi cepet-cepetan aja ya teman-teman, karena ini hari ini ya teman-teman ya, ini 700 orang yang udah daftar ya teman-teman, jadi cepet-cepetan aja. Dan kemudian di grup juga, yang di grup ya teman-teman, di grup udah 1.800 orang. Nah, jadi nanti masuknya cepet-cepetan aja ya. Ya, ini terus saya promosikan ya, karena memang biasanya kalau yang hadir itu 20% dari subscriber ya, misalnya dari grup ya, ataupun yang list yang datang itu biasanya 20% ya. Jadi cepet-cepetan aja ya. Ada rekamannya Mas? Belum tentu ya, saya kurang tahu ada rekamannya. Tapi nanti di webinar ini ilmu daging teman-teman ya, plus tulang-tulangnya ya saya kasih ya. Dan juga ada kesempatan buat teman-teman ya, buat kesempatan nanti bisa belajar secara advance. Jadi nanti saya akan infokan gimana Anda bisa belajar secara advance. Dan kemudian saya siapkan gratis honey lemon ya, honey lemon buat Anda gratis ya. Apa Mas itu? Nah, ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman, nah ini ya, saya kasih gratis ya, kalau harganya 197.000 tapi saya kasih gratis. Nah, ini saya kasih gratis. Ongkos kirim saya tanggung ya teman-teman ya. Gimana caranya? Ikuti webinarnya, nanti saya akan infokan selengkapnya ya. Oke, seperti itu. Nah, gimana caranya? Ya, klik aja link di sekitar video ini. Ya, klik di sini, masukkan email Anda. Nanti konfirmasi. Setelah konfirmasi, nanti Anda diarahkan ke sini. Nah, ini saya sharingkan video, kurang lebih ada 7 video ya. 7 video. Ini video untuk pemula. Nah, ini ya, mulai dari awal kenapa harus Facebook Ad, kemudian persiapan sebelum belajar atau beriklan di Facebook Ad, kemudian bagaimana cara membuat akun bisnis ya, kemudian bagaimana cara membuat akun iklan, bagaimana cara menambahkan metode pembayaran, membuat fanpage, level ngiklan ya, riset market, cara bikin iklan dari nol dan seterusnya ya. Nanti saya akan tambahkan di sini ya. Oke, silakan diakses ya teman-teman ya, dan ini terbatas banget, hanya 500. Nah, ini ya 500 orang, jadi cepet-cepet aja datang ya. Oke, seperti itu. Yuk kita tanya jawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, teman-teman kan udah nonton videonya. Bagi teman-teman yang belum nonton, ditonton dulu ya. Oke, yuk kita tanya jawab. Oke, saya remove dulu. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Mas Noval. Mas, mau tanya update verifikasi satu domain cuma satu akun. Apabila kalau saya gunakan banyak akun, gimana solusinya? Bisa Mas ya.
Ini contoh ya, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Jadi verifikasi domain nggak harus satu, bisa banyak teman-teman ya. Nah ini ya, saya tunjukkan. Oke ya, udah ya. Nah ini saya tunjukkan teman-teman ya, saya tunjukkan. Nah ini jadi bisa banyak teman-teman nih, pilih setting, kemudian verifikasi ya, verifikasinya brand safety domain. Nah ini ya, ini contohnya nih saya kan 3 nih, ini bisa juga teman-teman nih contoh ya, saya verifikasi ya. Nah ini contohnya saya mau verifikasi, ini contoh ya, saya verifikasi, saya ini aja ya, pakai ini saya contoh verifikasi domain ya teman-teman ya. Nah, katakanlah saya mau verifikasi add for Ramadan ini ya. Nah, caranya kita install dulu header and footer ya, add new. Oke, nah kemudian kita install header ya, header karena untuk installnya itu pakai header. Nah ini, nah ini aja nih, pakai ini aja ya, insert header and footer, install. Nah, kemudian setelah klik install ya, langsung di sini aktifkan. Oke. Nah, ini aktifkan ya. Nah, kemudian setelah diaktifkan, nah ini ya. Nah, ini ada settingan baru. Nah, ini ada insert and footer. Klik di sini. Oke. Nah, ini ada script headernya ya. Nah, ini masukkan ya. Nah, kita akan masukkan ya, teman-teman. Ya. Oke, kita akan masukkan caranya. Oke, nah ini balik lagi ke sini. Nah ini caranya pakai ini aja, HTML. Nah ini ya, atau ini aja ya, meta tag verifikasi. Nah ini ya, jadi meta tag verifikasi, masukkan di header. Nah ini teman-teman ya. Nah, copy ya teman-teman. Oh ya, add dulu ya teman-teman, sorry. Nah ini add dulu ya, saya masukkan ads Ramadan.co. Nah ini ya, add for Ramadan ya, for Ramadan.co, add domain. Oke. Nah kemudian minta verifikasi, saya ini ya. Nah ini saya ambil kodenya. Oke, copy. Nah kemudian yang ini paste di sana, kemudian save ya, udah selesai. Nah kemudian kita tes ya, coba bismillah ya, bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, nanti kita coba teknik lain. Oke, sudah nih, Ramadan is verified. Yes, selesai ya. Jadi seperti itu Mas Noval, jadi bisa banget ya. Oke ya, selamat ya. Nah ini udah selesai, kita refresh, enter. Oke, maka verifikasi udah selesai. Nah, ini jadi domain kita aman, nggak kena ban ya, teman-teman ya. Ini bisa connected asset ya, misalnya oke, saya tambahkan people-nya ya. Oke, nah ini fanpage-nya siapa? Oke, saya mau masukkan fanpage-nya. Oke, ya. Kemudian partner nggak usah ya. Nah, ini dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti fanpage ini mengelola as for Ramadan. Oke, seperti itu ya. Semoga membantu teman-teman. Ya, oke, kita sesi tanya jawab lagi. Oke, baik, lanjut. Oke, kemudian silakan kalau pertanyaan teman-teman. Oke, Mas, kita ngiklan traffic untuk mendapatkan purchase. Terus iklan konversi purchase-nya biasanya setelah berapa hari untuk dapat purchase, Coach? Oke, nah kalau misalnya pengalaman saya kalau ngiklan kita traffic dulu teman-teman ya. Jadi kita ngiklan traffic dulu. Nanti kalau sudah traffic, pastikan teman-teman juga nanti ya harus ada konversi dulu. Nah ini contohnya. Jadi saya traffic dulu teman-teman ya. Nah ini saya banyak akun ya teman-teman ya. Ya itu ya. Jadi saya nanti lengkapnya di webinar ya. Nah ini teman-teman. Jadi saya ngiklan traffic dulu. Setelah traffic barulah konversi. Nah, itulah konversi ya. Nah, berapa lama bagusnya, Mas? Bagusnya adalah ketika sudah ada terjadi konversi kurang lebih 20 sampai 50 ya. Kalau misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak apa-apa. Yang penting ada konversi dulu. Baru teman-teman buat custom audience.
Kemudian buat look like audience-nya ya. Nah, buat look like audience-nya. Jadi nanti lebih powerful ya teman-teman. Nah, ini saya contohkan iklan Ramadan ya. Nah, Ramadan Ads. Nah, ini ya. Nanti teman-teman juga lihat ya iklan saya rencana mau jualan kurma juga nih teman-teman. Nah, ini nih ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Ini saya kan belum buat look like ya. Nah, ini katakanlah saya udah dapat awesome audience. Nah, ini karena saya ingin target leads, maka saya ingin buat look like audience-nya di sini. Nah, nanti saya buat di sini other source. Kemudian saya ambil yang ini ya. Kemudian saya pilih Indonesia. Oke, nah 1% aja dulu ya. Nah, baru teman-teman iklankan pakai konversi. Tapi ini teman-teman untuk iklan konversi harus bukan akun ya. Materi iklannya harus sama ya, teman-teman. Materi iklannya itu harus yang winning ya, kan teman-teman udah testing variasi ya. Nah, ini contohnya saya rencana mau ngubah nih ya. Nah, ini saya ngiklan hasilnya jelek ya teman-teman ya. Ini ya saya lihatkan teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini iklannya jelek teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ya. Ini CTR-nya 1%. Saya udah 1-2 hari ya 1%, maka keputusannya adalah saya harus ganti materi iklannya teman-teman. Ya, ini karena di bawah 1%. Kalau misalnya di atas 1%, maka iklannya bagus ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, link klik 600 hari ini, yang content view 400 ya, berarti ada yang hilang ya, sekitar 200 klik ya. Ini mungkin ada usernya, dari 486 yang klik. Nah, ini saya akan cek lagi ya teman-teman. Nah, ini iklannya kurang keren nih. Ini kalau CTR di bawah 1%, berarti yang harus dibenerin itu materi iklannya. Nanti saya akan ubah di bagian materi iklannya. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada 2% ini bagus untuk retargeting. Tapi kalau misalnya yang ini jelek. Nah, nanti saya akan ubah ya. Padahal kliknya gede ya. Ya wajar karena saya ngiklannya 1 juta sehari teman-teman ya. Nah, ini hari ini kemarin nah ini teman-teman ya, sampai 1 juta per hari. Nah, ini jelek ya. Tapi retargetingnya bagus. Ini jelek. Nah, gimana solusinya Mas? Solusinya saya ganti. Iklannya saya ganti ya. Jadi kayak gitu teman-teman cara bacanya ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke, yuk kita jawab lagi ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, kemudian Mas Ninja. Oke, Mas mau tanya untuk estimasi pemula. Budget awal kira-kira kalau profit berapa? Mulai dari traffic, konversi, sekali lagi hanya estimasi ya. Kalau teman-teman kalau ngiklan itu minimal 20.000 teman-teman ya. Nah, ini saya lihatkan ya. Saya lihatkan ke teman-teman ya. Oke, saya buat aja ya. Nah, ini. Jadi kalau kita ngiklan itu minimal 14.500. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ngiklan itu 14.500. Nah, ini contoh ya, saya tunjukin teman-teman. Nah, ini di budget dan schedule. Oke, saya buat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Kalau di akun saya ini 14.069 itu minimalnya. Nah, saya kurang tahu di akun teman-teman ya. Ini berbeda variasi, ada yang 12.000, ada 10.000. Kalau di akun saya 14.500. Jadi teman-teman bisa ngiklan minimalnya ya. Nah, kalau misalnya mau menghemat bisa 20.000. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ya, kalau saya biasanya kayak gitu teman-teman ya, nggak mahal-mahal dulu. Kadang 20.000, kadang 50.000 seperti itu. Yang penting hasil iklannya. Jadi yang penting hasil iklannya. Jadi memang kalau misalnya apa beda kalau budget 20.000 sama 50.000 Mas? Bedanya adalah jangkauannya teman-teman ya, jangkauannya beda. Jadi kalau misalnya 20.000 bisa menjangkau 2.000 ya katakanlah, 50.000 bisa jangkau 5.000. Nah, tentu semakin banyak data yang masuk maka datanya valid ya, itu bedanya teman-teman. Tapi it's okay ya, kalau misalnya iklan kita bagus, CTR-nya gede, why not ya, terusin aja Mas ya, Mas Ninja ya. Nah, ini saya tunjukkan. Nah ya teman-teman, nah ini jadi budgetnya sama ya. Ini saya banyak. Nah ini teman-teman bisa lihat ya.
Nah, ini 100.000, ini 100.000. Teman-teman bisa lihat reach-nya, ya, reach-nya 200. Ini jelek nih. Nah, ini mungkin nah ini 300, ini 35 orang, 35 jangkauan nih impresi. 2.000, 12.000. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ya. Nah, kelihatan kan? Ya, kelihatan ya. Ini saya 200.000, jangkauannya 6.000 orang. Sedangkan yang di atas saya ngiklan 200.000, jangkauannya 12.000. Kira-kira kalau melihat dari ini, saya yang mana saya yang akan teruskan? Yang atas atau yang bawah? Tentu yang atas kan daripada yang bawah, karena saya bayar 200.000, saya dapat jangkauannya lebih gede, teman-teman. Maka saya pasti pakai ini, ya, betul kan? Pasti saya pakai ini, ya. Maka saya akan hapus. Nah, itulah kenapa. Jadi keputusannya adalah saya ganti iklannya. Ya, jadi keputusan ganti. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bisa baca hasil iklan ini, maka kita bisa mendapatkan keputusan yang terbaik. Apakah kita edit, ya, apakah kita rubah, ya, edit sama rubah sama ya. Apakah kita hapus, ya, apa kita buat baru. Nah, itu ya keputusannya, ya. Nah, kalau melihat melihat dari ini, maka saya akan ubah ya teman-teman ya. Saya ubah. Oke ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman, kita lanjut. Yuk kita teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Oke, nah ini Mas, gimana cara naikkan budgeting? Soalnya kalau saya ngiklan lagi, bagus pas dinaikin kurang bagus. Nah ini caranya kalau kayak gitu, Mas balikin normal, balikin iklannya sebelumnya, Mas duplicate aja, itu ya. Jadi Mas duplicate aja. Memang kalau misalnya terkadang ya, AB itu membutuhkan proses lagi. Nah itulah kenapa kalau saya ngiklan ya, kalau misalnya saya ragu ya teman-teman ya, maka caranya adalah saya akan buat aset baru, tapi pakai LL aja. Nah ini contohnya. Jadi saya pakai LL aja nih teman-teman ya. Jadi saya pakai LL aja. Nih. Kalau saya ragu ya teman-teman ya. Nah, ini saya ragu nih. Saya pakai LLA. Teman-teman bisa lihat ya. Nah ini datanya nih penjualannya ya. Keren kan? Nah ini ya. Oke, error ya. Nah ini, jadi kalau kita ragu, maka kita bisa buat ini ya. Nah kita lihat yang beli. Jadi ketahuan tuh yang beli. Nah kayak gini nih, saya ragu nih Mas. Ya, nah jadi saya tahu, oh saya ragu saya pakai LL aja. Nah kayak gini nih, ya. Kayak gitu ya, Mas ya, Mas Facebook user ya. Oke, lanjut. Oke, nggak dari awal pertanyaan sudah pakai air, aku nggak paham. Nggak apa-apa teman-teman, kita belajar ya. Teman-teman yang masih baru nggak apa-apa ya, jangan merasa minder, jangan ya. Kita sama-sama belajar ya. Saya hanya berpengalaman di sini ya. Saya pengalaman dari 2014 dan ini saya akan bagikan ke teman-teman. Saya udah boncos pernah teman-teman. Tapi alhamdulillah saya belum pernah boncos sampai ratusan juta, nggak pernah teman-teman ya. Paling puluhan ya, tapi baliknya cepet ya. Karena kayak gitu, kalau ngiklan di Facebook itu ya teman-teman, kalau kita punya satu produk tapi itu winning, itu bisa gede teman-teman. Ya hanya satu produk aja. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak produk, tapi hanya dengan satu produk aja, dan itu winning, maka itu akan gede banget omsetnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, kemarin jualan kurma cukup satu ya, merek satu tapi gede banget. Nah itu ya. Oke, kemudian Mas Rizky, Mas saya sudah testing 7 hari, hasilnya bagus, namun belum ada penjualan. Oke, kalau mau perpanjang iklannya sebaik duplicate campaign atau ubah tanggal berakhirnya. Oke, kalau goal Mas apa? Mau penjualan otomatis. Kalau nggak ada penjualan berarti nggak bagus, Mas. Jangan diperpanjang lagi ya, rugi Mas ya. Ya, jadi mending kalau misalnya nggak bagus, maka mending di pause aja Mas atau dimatiin. Nah ini contoh ya, saya kasih contoh. Nah misalnya kalau kayak gini ya, oke. Nah ini contoh, saya ngiklan nih ya teman-teman ya, saya ngiklan ya. Nah ini ya, misalnya katakanlah saya ngiklan ya, ini udah 1 juta nih, katakanlah 1 juta rupiah. Oke, nah ini kemudian setelah 1 juta saya dapat 34 juta. Ya udah, saya terusin ya.
Kemudian misalnya yang mana yang mahal ya, yang mahal tapi nggak menghasilkan ya. Oke, apalagi ya. Nah ini misalnya kayak gini nih, ini 3 juta ya, saya dapat berapa ini? Oh 26 juta ya. Nah ini katakanlah kayak gini nih, saya jual ngiklan sudah 42.000, 52.000, kemudian 87.000, tapi ini nol. Nah maka ya ngapain saya terusin? Mending saya matiin, betul kan Mas? Ya jadi kita ngelihat iklan bagus atau enggak itu kita harus baca iklannya. Apakah kalau menggunakan website, apakah website atau sales page-nya, atau kalau misalnya pakai CS, apakah CS-nya closing-nya kurang keren ya. Jadi ya kayak gitu cara baca hasilnya. Jadi kita bisa ngambil keputusan apakah iklan kita lanjut atau enggak. Oke, kayak gitu ya Mas Rizky. Oke, lanjut. Oke, kemudian Mas kalau pakai akun personal bisa nggak? Bisa banget. Tetapi ya, nah ini saya mau tunjukkan teman-teman. Kalau mau pakai akun personal bisa banget. Tetapi nih teman-teman rawan kena AME ya. Nah ini saya mau tunjukkan ya. Jadi satu akun Facebook itu kita dikasih 2, akun personal dan akun bisnis. Nah, saya sarankan pakai akun bisnis. Kenapa? Kalau pakai akun bisnis, nih kita dapat banyak fitur nih, keren ya. Jadi kita nanti bisa share data, kemudian pixelnya udah banyak ya. Nah, ini pixel-pixel ini bisa di-share data ya. Nah, ini pixel kedua, pixel Raja Ngiklan, Pempek Palembang, Ramadan Ads, apalagi kuda. Nah, ini kuda ya, saya jualan kuda ya. Ani Lemon ya, Desember Ceria dan sebagainya. Ini bisa di-share teman-teman. Ini enaknya kalau pakai bisnis. Kalau pakai personal bisa banget, tetapi nanti repotnya nanti teman-teman harus via transfer. Transfer pakai Bank Permata. Yang jadi repotnya kalau enggak saldonya enggak nambah, padahal kita udah transfer. Terus komplainnya kemana? Nah itu yang repot. Kita nggak bisa komplain teman-teman ya. Dan kemudian datanya nggak bisa kita share, ya nggak bisa kita share. Nah ini contoh ya, saya kasih contoh buat teman-teman. Nah ini saya pakai akun yang saya kena AME ya. Nah ini teman-teman. Nah ini saya tunjukkan ke teman-teman ya. Nah ini yang kena AME ya. Nah bisa switch, oke. Nah ini yang personal ya teman-teman ya. Oke, konfirmasi. Oke ya. Nah, wow keren ya, ini baru ya tampilan ya. Kan oke nanti aja ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Nah ini untuk personal nih teman-teman ya. Ini personal ini udah kena AME ya teman-teman nih. Ya karena aturan privasi beberapa fitur nggak bisa ya, jadi nggak bisa. Oke ini bukan black hijab ya. Oke, oh ini fanpage. Nah ini ya insight fitur lain. Jadi personal udah nggak bisa ya. Jadi saya sarankan teman-teman mulailah pakai bisnis. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke, Mas, kalau mau buat bisnis gimana caranya? Ya, caranya adalah Mas pergi ke sini ya Mas ya. Nah ini, oke, as for webinar, Mas masukkan emailnya di sini. Ya, setelah emailnya nanti diarahkan ke halaman training ya, halaman trainingnya. Nah ini ya. Nah ini nanti Mas tonton aja gimana cara membuat akun bisnisnya. Ada di nomor 3 ya. Nah ini saya demokan. Nah ini ya. Ini ya, ini saya demokan gimana cara menambah akun bisnis, membuat akun iklan, menambahkan metode pembayaran, membuat fanpage dan demo beriklan ya. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut kita tanya jawab lagi. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, Mas, kalau nggak verifikasi akun bisnisnya, ngaruh nggak Mas sama performa iklan kita? Nah, ini pengalaman ya. Saya nggak tahu apa pengaruh enggak, tapi pengalaman saya nggak ngaruh, Mas. Nah, ini contoh ya, ini contoh ya. Sampai sekarang pun akun ini nggak ada verifikasi nih teman-teman nih. Ya, nih ya, unverified.
mana ya? Oke, kuali ini, oke, setup guide, require, oke, sampai sekarang nggak ada verifikasinya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, nggak terverifikasi. Jadi sampai sekarang saya pun nggak verifikasi ya teman-teman ya. Ini boleh aja kalau teman mau verifikasi boleh ya, nggak juga nggak apa-apa ya. Ini saya nggak pakai verifikasi dan ya otomatis saya nggak ngaruh sampai sekarang ya. Jadi performance kalian saya tetap aja bagus ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Kita sampai jam 9 ya, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan ditulis ya. Dan kemudian jangan lupa di-share ya, agar nanti rame ya. Oke, Mas Daniel. Mas, kalau akun dibatasi itu gimana? Oke, solusinya ya, teman-teman ya. Itu normal ya, teman-teman. Ya, saya pun sampai sekarang mengalaminya ya, akunnya di akun dibatasi. Nah, ini teman-teman ada dua ya, yang teman-teman harus lihatkan, yang harus diperhatikan. Kalau misalnya akun Anda, akun bisnisnya yang kena AME, nah ini contoh ya. Jadi kalau akun bisnisnya yang kena AME, maka ini kena semua teman-teman ya. Jadi akun iklannya kena semua ya. Jadi kalau misalnya akun bisnisnya yang kena AME, Ads Manager Error ya, atau dibatasi, maka semua ini kena. Jadi anak-anaknya kena ya. Jadi ibarat induknya, emaknya ya, induknya, akun bisnis itu induknya, anak-anaknya adalah akun iklan. Nah, kalau misalnya yang kena adalah induknya, maka anak-anaknya kena semua. Itu ya, teman-teman. Nah, solusinya apa? Banding. Tetapi kalau misalnya anaknya yang kena, maka yang emaknya nggak kena ya, emak atau orang tuanya atau induknya ya. Nah, ini contoh. Teman-teman ya. Nah, ini yang saya kena yang ini. Nih ya, Hermophilis familiar. Kemarin ada yang kena juga di sini, tapi nah ini sukses 21. Saya kena kemarin, tapi saya udah banding. Gimana cara bandingnya, Mas? Oke, caranya adalah teman-teman pergi ke sini ya. Ke sini account quality. Nah, ini ya, account quality. Oke, nah kemudian teman-teman lihat di sini ya, di sini yang mana yang kenanya. Nah ini contoh ya, misalnya yang saya kena ada. Nah ini karena akun saya udah semua ya, jadi nggak kena ya. Nah ini ya, jadi teman-teman bisa ke account status. Oke ya, nah ini baru kena. Oke, nah ini ya contoh ya ini. Nah ini request review. Nah ini Circle X ya, sama teman-teman Integrator ya. Request review, klik di sini. Nah ini ya, masukkan ininya ya, select bisnis. Nah ini karena ini ya joinan sama teman, jadi saya nggak bisa verifikasi. Pilih akun bisnis, kemudian pilih ini yes admin ya, kemudian I'm not sure was for lines. Nah ini ya, kalau misalnya ada alasan lain yang ini ya, kemudian klik send. Nah nanti akan direview kurang lebih 3-5 hari, nanti jadi aktif ya. Kalau pengalaman saya, kalau misalnya akun baru memang kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena Facebook ingin menverifikasi apakah yang buat ini manusia atau robot ya. Memang kayak gitu teman-teman. Karena ya Facebook khawatir ada robot ya. Kalau robot kan bahaya ya. Nah itulah kenapa di sekarang ya Facebook itu sangat ketat. Ketika membuat langsung dibatasi, itu normal teman-teman ya. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan lesu ya, jangan lunglai ya. Tetap semangat ya, karena sekarang pun memang kayak gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan Facebook ini ingin mengetahui apakah yang buat ini manusia atau robot ya. Kalau misalnya kita kayak gini, ini memberikan bahwa oh ini manusia yang buat, biasanya aktif ya. Saya kayak gitu teman-teman. Kemarin ada yang Ads Manager Error ya, saya banding, ya udah 2-3 hari udah aktif lagi ya, seperti itu teman-teman. Jadi tenang aja teman-teman, itu is okay ya, never mind ya. Oke, pakai lagi. Oke ya, jadi is okay, never mind.
Kemudian don't worry, be happy ya teman-teman. Nah ini ya, saya pakai akunnya banyak nih teman-teman ya. Jadi nih teman-teman ya, jadi akunnya banyak banget dan kena AME ya banyak ya. Ini ya, nih ya, saya kena AME juga ini ya. Nah ini ya, nah ini ya. Jadi saya kena AME semua. Nah ini saya Oke, pengaturan bisnis. Nah, ini. Jadi saya kena AMI semua ya. Nah, ini saya tunjukkan. Jadi oke, saya udah mau banyak kalau mungkin ada 100 kali ya yang udah kena AMI. Nah, akun iklan. Nih, akun dibatasi ya. Nah, caranya ada seperti tadi ya, teman-teman ya. Caranya adalah di account kualitas akun. Nah, minta banding aja. Coba kita coba ya. Ini saya Nah, ini nih. Ini udah nggak bisa ya yang dulu ya. Nah, ini juga sama ya, yang di sini ya semuanya ya hampir sama ya. Tapi yang penting kita terus action ya nanti mudah banget ya. Jadi udah apa ya, udah terbiasa ya, teman-teman ya. Yang penting teman-teman melakukan aja. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, kemudian Mas, biasanya kena AME itu karena kenapa? Oke ya. Nah, kena AME itu karena yang pertama yang pasti tidak apa yang tadi ya. Biasanya Facebook ingin memverifikasi itu manusia atau robot. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, biasanya ya biasanya guys sebentar ya privasi. Nah ini ya, jadi biasanya tidak mengikuti privasi polisinya kebijakan dari Facebook. Nah ya, nah contohnya misalnya ada konten-konten yang dilarang, misalnya produk dan layanan ilegal, itu nggak boleh teman-teman. Kemudian praktek diskriminasi, contohnya skincare ini khusus buat kamu yang kulitnya warna hitam. Nah, itu nggak boleh, teman-teman ya. Itu dianggap diskriminasi. Pilih satu atau dua. Nah, itu nggak boleh ya. Praktek diskriminasi ya. Kemudian obat-obatan dan produk terkait. Nah, ini kalau herbal ya, herbal masuk ini. Nah, lalu solusinya apa? Solusinya adalah masukkan nomor BP POM-nya, nomor PRT-nya, itu aman ya. Sama suplemen yang tidak aman. Nah, ini konten dewasa sama. Nah, ini konten sensasional. Nggak boleh juga, teman-teman. Contoh ya, contohnya pakai krim ini Anda akan turun berat badan 3 kilo dalam 7 hari. Nah, itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena itu dianggap sebagai konten sensasional. Kenapa dianggap konten sensasional? Karena setiap orang itu memiliki hasil yang berbeda-beda ya. Nah, banyak ya, teman-teman bisa ketik aja di Facebook Ads Privasi Polisi, itu lengkap banget ya. Nah, MLM, nah ini nggak boleh. Tapi Mas, saya mau jualan MLM, itu gimana Mas? Caranya dikemas ya, dikemas. Misalnya ikuti mini workshop kami, Anda akan berkesempatan belajar digital marketing bersama expertnya. Nah, seperti itu ya. Bersama orang yang sudah expert. Nah, seperti itu. Jadi dikemas. Ya, jadi jangan disebutkan kami bisnis MLM dengan visi misi seperti ini, ikuti kami Anda akan dapat kapal pesiar. Nah, kayak gitu. Itu nggak boleh teman-teman ya. Yang boleh itu dikemas ya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, teman-teman baca aja ini ya, lengkap. Ya, lengkap untuk privasi ad polisinya. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh ya, misalnya teman-teman yang jualan produk original. Nah, ini hak cipta ya, hati-hati ya, hak cipta ya dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke. Mas, apa produk yang dijual itu milih sendiri? Contoh herbal, saya iklan disetujui, tapi setelah jam iklan ditolak. Nah, iya ya. Jadi herbal itu dianggap suplemen yang tidak aman ya, karena bagaimana solusinya? Solusinya adalah Mas tambahkan nomor BP POM-nya kalau ada, kalau nggak ada pakai PRT-nya. Tambahkan di situ, Mas langsung banding ya, banding iklannya. Nanti Mas akan melihat hasilnya ya. Nah, ini contoh ya, saya kasih contoh ya.
Nah, ini kan iklan saya ditolak ya, teman-teman ya. Ini saya tunjukkan iklan saya ditolak. Nah, solusinya kita banding ya. Nah, ini contohnya iklan saya ditolak. Oke, ini kita pakai. Nah, ini ya. Iklan saya banyak ditolak ya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini ya. Oke, kita lihat ada yang iklan ditolak. Oke, kita lihat di bawah. Nah, ini kan saya banyak ya, teman-teman. Ada nggak ya yang ditolak ya? Nah, ini teman-teman ya, iklan ini ditolak ya. Nah, ini iklannya banyak ya, teman-teman. Banyak banget ya. Hari ini udah berapa ya? Oke. Nah, itu enaknya ya, teman-teman ngiklan ya. Ngiklan ini, nah ini udah 3 juta ya. Nah, ini enaknya keren ya. Kalau ngiklan ya, kita jadi bebas waktu ya, teman ya. Nah, ini ya, kita caranya ya di sini ya. Oke, kita refresh ini kok nggak ada ya. Oke, mungkin ini ya, mungkin loading. Nah, ini ya, klik di sini. Oke, klik edit ya. Nah, ini teman-teman. Di sini ada minta review. Nah, ini request review ya, request review. Kemudian klik submit dan selesai. Itu aja, Mas ya caranya ya. Nah, nanti kalau ditolak lagi, Mas pergi ke account quality, Mas jelaskan ya, misalnya produk kami memiliki nomor PRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan misal. Kemudian BP POM nomornya ini dikeluarkan oleh BP POM. Nah, seperti itu ya. Jadi iklannya bagus, Mas ya. Iklannya nanti di review. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, apalagi? Silakan teman-teman. Oke, Mas, saya belum pernah ngiklan. Oke, saya rencana mau ngiklan pertama pakai produk fisik. Sebaiknya pakai apa dulu, traffic atau konversi? Nah, ini tergantung goalnya, Mas. Kalau Mas mau orang yang datang ke iklan, Mas, oke, saya tunjukkan ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Mas mau, oke ya, saya pakai yang ini aja ya, ads. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, ini saya pakai Ramadan Ads aja. Nah, misalnya katakanlah Mas mau iklan nih ya. Nah, ini tergantung goal iklan Mas. Kalau misalnya Mas mau mendatangkan orang-orang yang berkunjung ke website Mas, maka pakailah traffic ya. Saya nggak nyarankan langsung pakai konversi karena teman-teman bisa lihat ya. Jadi so add to most people to like to take valuable action like making a purchase. Nah, ini iklan ini biasanya ya ke teman-teman harus siap iklannya boncos dulu kurang lebih 2 sampai 3 hari. Kalau misalnya iklannya bagus, maka akan terjadi konversi. Kalau nggak bagus, nggak terjadi konversi. Kenapa? Karena iklan Mas belum diajari ya. Karena konversi ini kan ada event. Event itu ada purchase, ada view content dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi kalau misalnya kita pakai pixel itu ada event, Mas. Ya, itu bedanya. Kalau misalnya kita pakai ini ya. Oke, nah ini saya tunjukkan. Kalau pakai purchase maka iklan kita mau nggak mau harus ada eventnya ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini test event. Nah, ini ya. Oke, ini nggak buatnya dari sini ya teman-teman ya. Udah pindah ya sekarang ya. Cara buatnya bukan di sini ya. Nah, buatnya ada di sana ya. Oke. Oke ya, oke sebentar teman-teman. Nah, ini ya. Jadi teman-teman untuk membuatnya di sini. Ya, di sini klik di business setting. Nah, ya. Nah, di sini ada event, teman-teman ya. Di sini data source, pixel. Nah, ini ya, katakanlah misalnya ini. Nah, ini saya mau Oke, ini udah tadi ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya buatnya di sini ya. Custom offline event. Oke, pixel. Nah, ini ya. Kalau teman-teman mau pengen lihat kayak gini ya, klik di sini add. Nah, ini contoh ya. Ini saya kasih contoh ya.
Hari ini apa? Maret ya, Maret aja. Maret. Oke, 2021. Continue. Nah, oke ya, Maret 2021. Nah, ini teman-teman ya. Jadi setup my pixel now. Nah, ini ya. Jadi manual code. Nah, ini ya. Jadi bisa copy. Oke, saya copy aja ya. Jadi saya mau tambahkan ini ya, teman-teman ya. Oke, pixelnya di sini. Nah, ini. Kemudian, nah ini ya, diturun ada nomor 2 ya, teman-teman, ada nomor 2 di sini. Nah, ini teman-teman ya. Ada di sini manual event code. Nah, ini view kontennya ya. Jadi ada view content, ada search, ada add to wishlist, ada add to cart, ada add payment info, purchase, subscriber, dan sebagainya ya. Nah, ini ditanam teman-teman. Nah, misalnya katakanlah saya mau pakai purchase nih. Nah, ini diklik ya, kemudian klik ini di sini ya. Nah, kemudian teman-teman masukkan di kode tadi ya, taruh di bawahnya. Nah, ini ya. Taruh di bawahnya, ini di copy ya. Nah, taruh di bawahnya. Nah, itu teman-teman masukkan kodenya di sini. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang lain, misalnya katakanlah purchase ya, misalnya kayak gini, purchase. Nah, purchase-nya berapa? Misalnya currency-nya IDR Indonesia ya. Huruf besar ya, IDR. Nah, conversion value-nya, misalnya saya jual produknya 200.000 Mas, maka teman-teman masukkan 200.000. Nih, jadi purchase 200.000. Klik di sini, oke. Nah, kemudian masukkan di sini ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini teman-teman, ini yang diambil kode copy. Nah, ini dimasukkan, ini hapus. Nah, ini lalu teman-teman masukkan kodenya. Lalu nanti ketika ada tertrigger di websitenya, maka terjadi purchase ya. Nah, nanti lengkapnya di training ya, di training tingkat advance ya teman-teman ya. Ini memang agak pusing ya, teman-teman, harus dari awal dulu untuk belajar ini ya. Kalau ini udah tingkat advance ke master ya. Jadi kalau untuk belajar ini harus dasar dulu teman-teman ya, dasar dulu ya. Pasti bingung ya teman-teman yang masih baru ya. Bingung nggak? Boleh komen teman-teman. Bagi yang teman-teman masih baru, bingung nggak teman-teman? Masih bingung ya? Gak apa-apa ya, tetap belajar. Nah, ini contohnya ketika sudah tertrigger, nanti hasilnya kayak gini ya. Nih saya tunjukkan ya. Nih saya tunjukkan ya. Nanti kita tahu berapa sih penghasilan hari ini, berapa yang omset kita teman-teman ya. Nah, ini contoh ya. Jadi kita tahu berapa hari ini kita dapat ya. Nah, ini contoh. Misalnya, nah ini. Nah, ya. Nah, ini contoh ya, misalnya, nah ini error, oke nggak apa-apa lah ya. Nah ini, jadi kita tahu nih, teman-teman, berapa yang beli hari ini, ya beli nih ya. Ini iklannya sudah saya post ya teman-teman. Nah ini, jadi misalnya purchase berapa, jangkauannya berapa, CTR berapa, link-linknya berapa, dari link klik ke sales page berapa, dari sales page ke add to cart berapa, dari add to cart yang masukkan nama dan email untuk pembelian order berapa, kemudian omsetnya berapa. Nah, ini 200 yang tadi, yang ini nih teman-teman ya. Kayak gitu. Ya, ini sama ya. Nah, ini yang menghasilkan saya 1 miliar 1,5 miliar teman-teman ya, keren banget ya. Dan ini saya akan scale up lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Wow, masih banyak ya pertanyaannya ya, keren ya. Oke, kita sampai jam 9 ya teman-teman. Nanti kalau pertanyaannya belum saya jawab, mungkin nanti saya buatkan video khusus ya, dan mungkin juga nanti kita live di webinar ya, kemudian nanti ada belajar di tingkat advance-nya ya, kita akan belajar semuanya. Oke, lanjut kita tanya jawab lagi, yuk silakan teman-teman. Oke, alhamdulillah paham Mas. Selalu ikuti video-video Mas secara teratur. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya. Semoga teman-teman belajar ya. Semoga teman-teman belajar apa yang saya share ya. Saya hanya mengajarkan apa yang saya lakukan teman-teman ya. Saya hanya memberikan ilmu yang apa yang saya lakukan sehingga teman-teman bisa lebih cepat belajarnya. Short time. Ya, lebih bisa jalan pintas ya teman-teman, nggak perlu lagi try error karena capek ya teman-teman try error ya. Kemudian teman-teman kalau try error teman-teman siap
rugi ya. Nah ini tentu nggak perlu ya, bisa langsung aja ya. Dan itulah kenapa kalau setiap saya bisnis ya, ini teman-teman ya, ini saya bongkar ya buat teman-teman. Setiap saya mulai bisnis apapun itu saya tes dulu, minimal saya dulu tes. Kalau udah berhasil, baru saya ajak teman-teman dulu ya di internal ya, bukan di saya iklan, bukan internal dulu. Baru kemudian kalau udah berhasil, baru saya expand keluar. Nah itu sama dengan ketika kelas 1M ya, teman-teman mungkin teman-teman udah yang member kelas 1M, teman-teman udah tahu ya angkatan sampai 5 ya, dan itu terpaksa saya tutup untuk belajar lebih detail lagi, nanti kita akan punya kelas baru ya. Nah itu kan angkatan pertama saya nggak ngiklan dulu kan, betul kan ya, kurang lebih 300 orang yang daftar, dan alhamdulillah dari 300 itu banyak yang berhasil, baru saya buka ya, dan luar biasanya 5 angkatan 5.000 sampai, teman, keren banget ya, luar biasa. Oke, alhamdulillah Mas. Oke, keren ya. Oke, Mas, kalau mau tanya, kalau produk otomotif yang pas untuk iklan, pakai yang mana? Ya boleh, mau pakai fanpage boleh, mau pakai website boleh, mau pakai WA juga boleh ya. Tapi kalau produk otomotif mending pakai WA, Mas. Karena kenapa? Produknya mungkin mahal-mahal ya. Nah, lalu gimana Mas targetingnya? Nah, ini yang paling penting itu targetingnya Mas ya. Mau nggak saya tunjukin? Kalau mau boleh komen teman-teman ya. Kalau mau saya tunjukin gimana cara targetingnya untuk produk otomotif, dan mungkin juga bisa untuk produk teman-teman gimana cara targetingnya. Nanti teman-teman nggak perlu pusing lagi, nggak perlu pakai tools-tools yang menjelimet ya menurut saya ya. Nggak perlu repot lagi, nggak perlu pusing lagi, apalagi investasi untuk tools lagi ya, nggak perlu ya. Jadi ini sudah saya tes dan bekerja banget ya. Mau nggak teman-teman saya tunjukin gimana cara risetnya? Kalau mau boleh komen ya, dan share agar semakin semangat. Oke, mau. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Yuk kita belajar. Nah ini teman-teman, ini contoh aja ya, contoh aja untuk produk otomotif. Jadi teman-teman yang punya produk lain boleh ya, boleh banget ya. Mau pakai properti boleh, mau jualan apa itu produk bayi juga boleh, mau yang lain juga boleh ya. Nah ini saya contohkan untuk produk otomotif. Nah ini caranya untuk targeting ya. Saya bicara targeting ya. Saya bukan bicara untuk kreatif ad-nya ya. Nanti lebih lengkapnya yang di tingkat advance aja ya. Nah ini teman-teman pergi ke sini. Nah di sini ya. Di sini ada namanya, pilih yang namanya adalah Audit Insight. Nah ini ya, klik di sini Audit Insight. Nah, inilah teman-teman caranya ya. Pertama, pilih Indonesia. Nah, ya, pilih Indonesia ya. Negara itu tergantung target market teman-teman ya, apa. Nah, kemudian pilihlah interestnya. Nah, interest ini teman-teman untuk lebih simpelnya, teman-teman pahami kira-kira merek kompetitornya apa. Nah, ini contoh ya. Atau brand namanya apa, itu lebih simpelnya. Jadi kalau target di VPI itu bisa nama kompetitor. Jadi kalau teman-teman misalnya kayak jualan gamis ya, target aja kompetitor apa. Kemudian kalau nggak ada kompetitor, coba teman-teman target artisnya. Oke, kalau nggak kebayang artisnya, ketik di Google. Nah ini contoh, saya jualan otomotif. Oke, otomotif saya mau katakanlah Honda ya, Honda. Nah ini saya ketik Honda. Oke, nah ini Honda. Oke, Honda CR-V, coba klik di sini. Nah ini kita bisa lihat nih teman-teman ya, 75% men itu menggunakan Honda. Dari 25 sampai 44, ini keren nih ya. Lalu kita lihat page like-nya. Nah ini teman-teman. Nah ini ada hal yang terkadang kita nggak kepikiran teman-teman, tapi ada nih. Ya, nah Yamaha ya, Bukalapak dan sebagainya. Toyota ID kita lihat di sini. Nah ini saya kan nggak tahu tadinya ya, tapi ada hal yang kita nggak kepikiran ternyata ada. Nah ini teman-teman. Nih bayangkan teman-teman ya, ada 3 juta orang di Indonesia. Kita target nih Toyota ID. Oke, kita lihat ya. Oke, kita langsung iklan ya di sini ya, ads. Ini ya. Jadi kita target Toyota ID. Nah ini ya. Ada nggak ya? Nah di sini contoh ya, kita kasih contoh.
Katakanlah saya mau closingnya pakai WA Mas, WhatsApp ya misalnya. Klik sini traffic, kemudian klik continue. Oke, nah ini ya langsung aja ke set ya. Nah kita lihat di sini ada nggak di sini teman-teman. Nah ya di detail targeting. Nah, misalnya Toyota ID ada nggak? Oke, ID ya Toyota ID ada nggak? Nah kalau nggak ada berarti tidak masuk dalam pemeliharaan di detail targeting. Lalu solusinya apa Mas? Cari lagi teman-teman. Nah ya Toyota ID ya. Nah ini bisa nih, ini misalnya Toyota Yaris. Nah oke, kita target nih Toyota Yaris. Nah jadi nanti kreatif ad-nya itu kayak gini, kamu punya Toyota Yaris, pengen misalnya ya produk otomotifnya itu kalau menghemat baterai misalnya ya, atau ingin lebih cepat kenceng lagi ya, kamu pengen Toyota Yarismu lebih cepat lagi, nah bisa langsung ya. Kemudian auto ACC istri, nah kayak gitu ya, bisa pakai produk ini ya, nah kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah ini kadang juga ada hal-hal yang kita tidak terpikirkan nih teman-teman ya, kita lihat nih, apalagi ya misalnya kita cari teman-teman ya, nah ini ya, ada hal-hal, nah Volfone, apa Volfone US ini. Nah, ini kita bisa target nih, apa nih? Oh, bukan ya. Nah, tapi teman-teman harus lihat ya, ini harus samakan dengan target market kita ya, teman-teman ya. Nah, The Fast Saga, apa The Fast Saga? Oh, ini movie ya, bukan ya. Nah, oke, The Fast Saga bisa nih ya. Ya, Fast to Furious ya, Fast to Furious. Nah, ini nih. Nih ya, pasti ya orang-orang nonton ini bisa ya. Ingin kenceng ya kayak F9, nah kayak gitu ya, bisa kayak gitu ya, jadi kreatif ad-nya. Oke ya, oke kayak gitu teman-teman ya. Contoh lagi Mas ya, bisa teman-teman misalnya ganti, jangan Honda, misalnya Toyota ya, Toyota mereknya aja nih, Toyota. Kita lihat di sini ada nggak? Nah, kita lihat, nah ini Dunlop. Kita lihat, nah ini keren banget. Nah ini, saya tadi nggak kepikiran loh teman-teman. Tiba-tiba ada. Nah kira-kira kalau saya target orang-orang ini yakin nggak punya targetnya yang punya mobil? Yakin ya, karena ini merek ban kan, ban mobil bukan ban motor kan. Apalagi ban sepeda. Ini keren banget. Nah kita coba ya target Dunlop Tier ya, kita target ya. Ada nggak Dunlop? Oke ini ya, saya target ya Dunlop. Oke, semoga aja ada. Kita lihat di sini. Oke. Ini kalau keren ada. Nah, belum ya, belum ada. Dunlop. Nah, teman-teman keren banget ya. Nah, udah dapet nih ya, keren ya Mas Ahmad Fauzi ini. Jadi pendekatannya keren banget. Orang-orang ini udah spesifik niche banget ya. Kalau misalnya target misalnya Toyota apa tadi ya, Toyota Hilux atau Honda CR-V, itu bisa jadi kemungkinan orang-orang yang punya mobil, itu pertama. Yang kedua memang pengen punya mobil itu. Ya, jadi bisa nanti strateginya filter market. Nah, tapi kalau kita target mereknya ban, ya ban, nah itu keren banget. Ya, ini sudah super audience ya, super niche audience ya, Dunlop ya. Nah, ini mereknya ban. Tadi kan saya nggak kepikiran, betul nggak teman-teman? Kita kan nggak kepikiran kan untuk mentarget orang-orang. Nah, ternyata ada ya. Nah, kita lihat di sini. Di Indonesia, nah di Indonesia. Nah, tapi target tadi ya umur ya, kita harus umur ya, kita filter tadi 24 sampai berapa tadi? 44 ya. Nah, ini keren banget ya, teman-teman. Nih, 380 orang yang bisa kemungkinan mereka punya ban Dunlop. Nah, kalau ban punya Dunlop, itu kemungkinan mereka punya mobil. Ya, jadi keren banget ya. Jadi teman-teman yang punya produk misalnya katakanlah jaket, apalagi teman-teman, properti. Oke, apalagi produk-produk yang lain ya. Itu bisa ini teman-teman. Jadi targetlah namanya, nama kompetitor ya teman-teman. Kemudian targetlah artisnya bisa.
atau komunitasnya bisa ya, itu bisa dijadikan untuk interest kita. Nah ini ya, jadi kalau kita rajin riset ya kayak gini ya, saya kan tadi nggak kepikiran kan, saya tadi Toyota, tapi saya mikir Toyota ini kan bisa jadi orang-orang yang hanya sekedar like tapi mereka nggak punya mobil, betul nggak? Tapi ketika kita riset lagi, oh ternyata ada lagi super niche, apa itu? Ban, merek ban. Oh iya benar juga nih. Nah ini bisa jadi ya target market kita. Ini keren banget, ini super niche ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk live kali ini. Terima kasih banget teman-teman ya untuk sudah ngikuti live kali ini. Kira-kira pengen live kapan lagi nih? Boleh komen teman-teman sebelum kita live Zoom di hari Rabu ya, karena di hari Rabu ini memang spesial banget ya. Saya hanya undang untuk 500 orang aja ya, karena saya siapkan bonus ya buat teman-teman. Apa itu ya, tapi nanti saya infokan lebih lengkapnya ya teman-teman ya. Nah kira-kira pengen live kapan lagi ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, boleh komen di sana teman-teman. Dan kemudian juga jangan lupa di share ya agar semakin ramai yang nonton. Dan nanti kita akan belajar lebih lengkapnya ya untuk persiapan di bulan Ramadan, sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan dan memaksimalkan di bulan Ramadan. Kalau sudah menghasilkan ya tentu bisa untuk keluarganya ya, untuk THR stafnya ya, THR pegawainya ya teman-teman ya, stafnya ya. Nanti kita akan belajar lagi ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk live kali ini. Makasih banget teman-teman udah hadir ya. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sharingkan bisa membantu teman-teman, bisa membantu kesuksesan teman-teman, bisa membantu semangat teman-teman untuk selalu berjuang di internet ya, bukan Facebook kan. Terima kasih teman-teman, selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa di live selanjutnya. Jangan lupa teman-teman ya, sekali lagi jangan lupa nanti hari Rabu depan saya akan mengadakan live langsung ya. Nah ini linknya ya, mumpung nggak kelupaan ya teman-teman ya, linknya ya, link webinar ya teman-teman, webinar ini ya, hanya 500 seat ya, hanya 500 peserta ya teman-teman. Nah itu ya, nah ini ya teman-teman ya, link webinarnya exporamadan.co/webinar, hanya 500 peserta. Jadi cepet-cepetan aja, klik aja di sekitar video ini agar teman-teman nggak ketinggalan untuk mendapatkan ilmu dagingnya, kemudian berserta tulang-tulangnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa di next webinar, next live ya. Sukses untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.